Halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini aku mau membahas tentang skeptis dengan bisnis MLM. Kalau Anda bertanya kepada saya pada saat tahun lalu di bulan Mei, sampai di bulan Mei, aku adalah orang yang paling skeptis dengan bisnis MLM. Karena apa? Selama 29 tahun aku ikut 7 MLM dan semuanya gagal total, sehingga membuat aku tuh skeptis, traumatis, sehingga nggak percaya lagi gitu dengan yang namanya bisnis MLM. Nah, pada saat di bulan Juni awal, waktu itu pandemi baru mulai ya, dan PPKM, bukan PPKM sih, PSBB dulu ya, PSBB, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk keluar ya, kita semua di rumah. Nah, oleh karena aku di rumah aja, sampailah di bulan ketiga itu aku mengalami sesuatu lah di wajah aku ya, sehingga wajah aku itu kering karena tidak pernah keluar rumah ya. Dan singkat cerita, akhirnya aku ikut join hanya untuk sebagai user. Awalnya itu hanya sebagai user aja untuk memakai, karena aku tuh skeptis banget dengan yang namanya MLM. Karena apa? Pada saat 7 MLM yang aku ikutin sebelumnya itu dengan sistem yang binary ya, atau piramid, itu membuat aku tuh jadi kiri dan kanan kan itu harus seimbang ya, sehingga akhirnya aku masukin nama suamiku di kiri, anakku di kanan, begitu selanjutnya. Dan karena ada tutup poinnya, sehingga supaya bisa tetap aktif, aku harus belanja gitu 100 poin tiap bulan. Sementara aku kan berarti berlima ya, aku, suamiku, dan anakku 3. Coba bayangin, supaya bisa mendapatkan komisi dan supaya bisa berjalan terus gitu kan membershipnya, sehingga aku belanja dan akhirnya menumpuk, jadilah aku stokis gitu loh teman-teman. Nah, itulah yang bikin aku skeptis. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang lagi nonton ya, kenapa ya kalian pernah tahu nggak bisnis MLM ya, multi level marketing? Karena belakangan ini semenjak pandemi, bisnis multi level marketing ini kembali booming. Karena apa? Karena kita kan nggak bisa kemana-mana ya gitu. Nah, coba kalau ada yang mau komen, dipersilakan ya, atau mau bertanya boleh. Nah, kembali lagi nih, karena aku membuat kiri dan kanan itu supaya harus seimbang, akhirnya tuh aku jadi stokis gitu, lama-lama jadi stokis dan barang menumpuk gitu. Nah, karena itulah makanya aku nggak mau lagi ikut MLM. Yang namanya LM itu bener-bener sangat skeptis dan apatis gitu, karena aku pikir itu malah jadi buang uang, bukannya kita mendapatkan uang gitu. Nah, kembali ke MLM terakhir ini yang aku lagi jalanin. Nah, karena aku mau pakai produknya, jadi aku jadi user gitu kan. Nah, tapi pada saat aku diundang untuk join di salah satu WAG-nya, dan aku disitu lihat gitu ya, kok komisinya besar gitu, dan bagaimana nih caranya. Sehingga aku nih usianya udah 55 tahun ya teman-teman. Tahun lalu tuh masih 54 tahun.
aku akhirnya tertarik gitu. Ini bisnis apa ya dengan eh, pendapatan ya komisi yang begitu besar dan keuntungan langsungnya juga besar juga gitu. 30% sampai 35%. Nah, itu juga tuh awalnya akhirnya aku mau join itu jadi user karena pengen diskonnya. Awalnya tuh itu tuh diskonnya. Jadi aku udah bilang wanti-wanti sama yang aku join dia ya gitu. Jadi leader aku ini aku nggak mau bisnisnya itu, aku bilang dengan sangat jelas ya, saya tidak mau bisnisnya, saya hanya mau pakai skincare-nya gitu. Sampai akhirnya nih teman-teman, waktu aku lihat gitu ya komisinya, akhirnya aku mulai tergelitik gitu loh. Aku tergelitik walaupun usia aku udah 54 tahun, aku akhirnya tergelitik, ini kayaknya boleh juga nih kita coba gitu. Karena di yang MLM terakhir yang aku ikutin ini, teman-teman tahu di tiap tanggal 7 tuh kita punya komisi day. Nah, kebiasaan di kita punya tim itu di sharing gitu ke grup eh, mutasi rekeningnya gitu. Supaya teman-teman yang baru join itu akan tertarik ya. Itulah aku jadi ikut gitu loh karena melihat yang itu komisi-komisinya. Sampai akhirnya aku jadi jilat ludah sendiri nih. Aduh, ya ampun deh. Aku sampai bilang gini sama leader aku mau tahu bagaimana bisnisnya. Itu tuh hanya dalam waktu 1 minggu loh teman-teman. Dalam waktu 1 minggu aku langsung berubah pikiran. Aku langsung bilang tolong ajarin. Ternyata aku ini anak pertamanya dia juga baru join nih tanggal 27 atau tanggal 28 gitu ya. Sehingga akhirnya aku sama dia belajar bersama. Karena di MLM yang aku jalani sekarang ini ada akademinya teman-teman. Ada akademinya, ada kodeminya, ada trainingannya. Dan karena lagi pandemi gini, kita dapatnya tuh secara online. Nah, inilah kelebihannya juga, diberikan secara online dan hampir tiap hari loh teman-teman ada trainingannya. Sehingga waktunya aku yang tidak boleh keluar rumah, aku hanya di dalam rumah, aku sangat menyenangi gitu dengan trainingannya gitu. Dan ilmunya itu bagus banget. Ilmunya itu bukan untuk cara kita berjualan teman-teman, tapi kita diajarin karena ini MLM beauty consultant ya. Jadi kita tuh diajarin dengan jenis kulit kita bagaimana, ada apa, ada berapa lapisan, dan semuanya dan detail teman-teman. Dan juga kita diajarin juga tentang produknya, apa ingredientsnya, kalau jenis kulit ini apa, solusinya pakai produk yang mana, itu kita dijelaskan. Dan bukan itu aja teman-teman, kita juga diajarin tentang psikolog. Kenapa aku bilang tentang psikolog? Nah, ada berbagai macam karakter manusia kan. Jadi kita tuh diajarin bagaimana caranya menghadapi karakter dari saprosan kita, dari customer kita gitu. Jadi itu yang bikin aku semakin mencintai MLM yang aku lagi jalanin ini teman-teman. Dan bukan itu aja, kita diajarin caranya branding. Kenapa diajarin caranya branding di sosmed? Karena kita lagi pandemi, nggak boleh ketemu sama orang-orang. Karena kalau namanya bisnis MLM itu adalah penjual langsung ya. Jadi kita dilarang untuk MLM yang terakhir ini, kita dilarang keras untuk jualan di marketplace. Karena apa? Karena perusahaan yang aku lagi jalanin ini, dia mendapatkan ikut di APLI ya gitu. Jadi Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan oleh karena kita dikasih trainingan untuk nge-branding, nah itu kita jadi belajar untuk nge-branding, bagaimana nge-branding di sosmed ya teman-teman. Nah, karena itulah aku menjalani hari-hariku selama setahun lebih ini ya kan,
di apa namanya, di masa pandemi. Nah, akhirnya nih aku bener-bener terjun dan langsung basah kuyup, sekuyup-kuyupnya terjun bebas ya. Karena apa? Memang bisnis yang aku lagi jalan ini benar-benar bisnis yang sangat fair. Karena apa? Sistemnya sistem matahari, teman-teman. Nah, karena sistemnya matahari, semua yang kita rekrut itu ada di bawah kita. Kan? Dan sistem matahari ini juga dapat kita sebagai downline, kita bisa loncatin titel daripada upline kita. Dan itu sudah terbukti. Terbukti di perusahaan yang aku lagi jalanin ini. Ada banyak downline yang melangkahi upline-nya sampai menjadi ambasadornya perusahaan aku. Gitu. Nah, oleh karena itu aku semakin cinta nih sama bisnisnya. Dan bukan cuma bisnisnya, aku juga semakin cinta dengan produknya. Karena setiap produknya mempunyai BPOM, sertifikat BPOM dan halal MUI. Gitu. Dan bukan itu saja yang aku sampai sekarang semakin mencintai. Karena apa? Produk yang di perusahaan aku ini semuanya itu produk solusi, teman-teman. Produk solusi. Jadi apa yang kita punya masalah di dalam wajah kita, ada solusinya gitu. Problem apa, ada solusinya. Makanya aku tuh sangat suka gitu, sangat mencintai pekerjaan yang aku lagi jalanin ini. Sampai pada saat waktu aku bilang, oke, aku mau jalanin bisnisnya, itu aku bener-bener aku rekrut sampai akhirnya di bulan pertama aku langsung ada titel, dan di bulan ketiga aku langsung jadi senior manager. Dan memang ya, kalau misalnya ada teman-teman ngelihat aku kayaknya kok jadi jadi kayak alay ya ke TikTok atau kemana-mana gitu. Itu tuh merupakan salah satu untuk kita mengiklankan kita punya produk gitu. Sehingga aku main di TikTok, terus aku juga IG, Facebook gitu. Nah, mungkin ada teman-teman juga ya yang melihat, oh kok si Iren sekarang jadi kayak alay kayak betul. Tapi aku nggak pernah, bukan aku tak peduli ya, tapi aku hanya menjalankan apa yang aku rasa aku mampu dan aku bisa buat, ya kan? Supaya apa? Supaya aku juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak di tim aku. By the way, anak-anak di tim aku sekarang udah 252, teman-teman. Gitu. Jadi aku hanya untuk memberi contoh ya, dan aku juga kan harus berjualan gitu. Nah, dengan berjalannya waktu di bulan Desember aku dapat satu pencapaian yang paling tertinggi di kualifikasi yang tertinggi, yaitu mendapatkan apa, teman-teman? Satu buah Honda Scoopy. Dan itu gratis dari perusahaan aku. Dan itu bukan cuma satu orang, ada berapa ratus orang yang dapat gitu. Nah, dan salah satunya adalah aku, dan aku adalah peserta tertua gitu kalau mau dibilang, yang berusia pada saat itu 54 tahun mendapatkan Scoopy gratis dari perusahaanku ini. Gitu loh, teman-teman. Jadi dengan dan juga tidak ada tutup poin gitu. Itulah enaknya di perusahaan aku yang ini, tidak ada yang namanya tutup poin, teman-teman. Nggak ada tutup poin. Jadi kita bekerja sesuai dengan kita punya target gitu. Kita yang menentukan target kita. Karena kita nggak ada tutup poinnya. Jadi kayak aku punya prinsip, aku berjualan harus di atas 300 gitu. 300 PVP ya, point personal value point gitu. 300 PVP. Supaya apa? Supaya aku bisa dapat untuk bulan berikutnya mendapatkan keuntungan 35%, teman-teman. Jadi kita sendiri yang menentukan kita mau di mana gitu. Kita mau jadi apa di perusahaan ini gitu. Makanya aku selalu mempunyai target
minimal 300 supaya 35% di bulan berikutnya keuntungannya. Gitu lah teman-teman. Jadi itulah yang membuat aku semakin senang dengan di perusahaan ini gitu. Dan lagi dengan adanya akademinya, kita bisa diwisuda. Itu ada 2 kali wisuda. Jadi seperti ada S1-nya dan S2-nya gitu. Dan lingkungannya tuh positif banget di perusahaan ini. Kita saling mendukung walaupun lain tim, ya, sister line, cross line, itu tuh kita tuh saling mendukung. Gimana sih caranya saling mendukung tuh? Mungkin ada yang bingung ya, kenapa saling mendukung gimana? Jadi gini, kalau ada yang terlihat ada yang sukses ya, seperti aku nih ya, aku kan dipanggil di ini aku Namboru karena aku paling tua. Jadi semua sampai area sales manajernya juga manggil aku Bou ya, Namboru gitu ya. Mungkin karena aku yang paling tua, aku sering diundang gitu ke tim-tim lain ya untuk memberikan motivasi gitu teman-teman. Nah itulah yang membuat aku tuh sampai bingung gitu yang ngeliatnya, wah ini enak banget gitu, maksudnya bagus banget gitu ya. Kita nggak ada yang saling menyikut, kita nggak ada yang saling kita tuh bukannya apa sih namanya istilahnya ya, pokoknya kita tuh positif aja gitu. Dan dengan kita membantu tim lain, pasti tim kita juga akan terbantukan. Itu aku yakin banget. Seperti kita menabur kebaikan kemana-mana, pasti kita akan menuai kebaikan juga. Gitu teman-teman. Nah, bukan itu juga, dari para leader juga, mereka mengundang narasumber dari luar. Jadi selain kita dapat dari manajemen, kita juga dapat ilmu-ilmu baru dari para leader, mulai dari grand ambassador itu mereka tuh suka mengundang narasumber dari luar. Nah, sehingga akhirnya Namboru semakin seneng gitu. Coba deh dibayangin aja ya, dengan usia 54 tahun, aku sekarang berpenghasilan bisa sampai 2 digit. Umur 54 tahun loh. Kalau kita pikir secara ininya ya, secara usia, kalau aku masih bekerja, aku udah masuk ke dalam masa pensiun kan teman-teman, gitu. Nah, dan aku adalah ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja di kantor sesudah menikah. Tapi aku bisa dapat komisi di usia 54 tahun. Coba teman-teman bayangkan. Ya. Itu aja sih sebenarnya yang membuat aku tuh semakin mencintai pekerjaanku yang sekarang ini. Tanpa keluar rumah. Tanpa aku bertemu sama downline aku. Hanya melalui HP. Ya kan? Jadi aku bikin Zoom, kita kalau mau meeting via Zoom. Ini karena memang masih masih pandemi ya, tapi nggak tahu nanti kalau udah vaksin ketiga ya kan, udah herd immunity ya kan, kita bisa bertemu. Tapi untuk saat ini karena usia aku udah 55 tahun dan aku mempunyai comorbid ya, darah tinggi dengan prediabetes, jadi aku tuh nggak bisa keluar gitu. Paling hanya ke adekku untuk ngelihat bertemu sama mamiku gitu. Jadi itu bikin senengnya, kita tuh saling mendukung. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh ya, boleh. Kalau nggak mau di kolom komen, bisa juga DM aku, nanti aku akan kasih tahu gitu. Dan setelah 1 tahun 2 bulan ya berada di perusahaan ini, aku tuh udah nggak mikir lagi untuk pindah ke perusahaan lain karena aku udah nyaman banget. Dan kalian tahu ya, kalau kita misalnya ada sesuatu yang kita mau menanyakan kepada area sales manager, ya, mereka dengan cepat tanggap banget untuk memberitahukan bagaimana caranya, apa yang harus aku lakukan gitu. Dan field managernya juga, aduh hebat-hebat semua.
Kita pokoknya didukung abis-abisan. Itulah teman-teman. Nah, mungkin yang di usia aku ya, teman-teman aku yang di usia aku rasanya udah umur sekian ya, ngapain lagi sih ikut bisnis MLM gitu kan. Nah, itu juga yang aku pikirin pada saat tahun lalu itu. Karena aku mikir, saya udah segini, aduh bikin stres ya. Tapi ternyata bukan stres yang aku dapetin, aku malah seneng, aku malah bahagia berada di perusahaan ini. Coba bayangin teman-teman, aku tuh bahagia banget. Karena apa? Yaitu karena semua lingkungannya positif. Tuh. Nah, kalau dibilang, aduh susah banget untuk nge-branding. Oke. Kita juga ada kok brandingan dari grup gitu. Nanti bisa kalian kalau misalnya kalian belum ngerti gitu cara nge-branding sendiri, ayo. Nanti aku yang ngajarin kok, tenang aja. Dengan nge-live gini aja juga merupakan satu brandingan loh teman-teman. Nah, nanti abis ini kita tinggal save masuk ke feed kita. Gitu. Kayak aku selalu nge-live ya, aku nge-live di IG atau di Facebook. Abis itu aku langsung save. Sehingga itu menjadi satu brandingan juga gitu. Jadi apapun. Nah, kalau untuk TikTok ya, itu aku sebenarnya sih gini, awalnya sih karena aku memang udah usia tua dan aku nggak terlalu ini dengan namanya gadget ya teman-teman. Jadi waktu awal itu ada cerita lucu. Jadi aku bikin brandingan karena aku lihat nih yang brand ambasadornya bikin brandingan kan keren kece gitu ya. Nah ini ibu ini nih nggak pernah mau kalah. Jadi aku bikin brandingan. Wah udah aku bikin, ternyata selesainya tuh 20 menit teman-teman. 20 menit. Padahal kalau kita lagi ngerjain ya kayaknya sih baru 5 menitan. Tapi ternyata setelah udah selesai 20 menit, pas aku mau masukin, ternyata kelebihan. Jadi terlalu lama, jadi harus dikecilin. Nah karena aku belum ngerti, aku minta tolong dong anakku untuk dikompres, dikecilin gitu kan. Tapi aku bilang, aku wanti-wanti, jangan dipotong ya nak, karena ini ada edukasinya gitu. Jadi kalau dipotong pasti akan berubah gitu kan, isinya gitu. Kira dibikin, langsung dibilang ini udah mam, langsung aja di upload. Nah ini aku, si nenek satu ini langsung main upload gitu kan, main upload. Dan setelah di upload baru aku denger, tahu nggak teman-teman, ini benar-benar lucu banget. Suaraku itu kayak jadi chipmunk gitu. Jadi kayak Donald Bebek, karena dipercepat gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku pikir gini, orang lain juga tahu aku udah tua kok usianya, ngapain malu gitu kan. Akhirnya terus aku bikin juga pengen bikin ini Canva atau apa gitu ya. Pertama diajarin, lama-lama mereka kan juga punya kegiatan sendiri. Mama ngeganggu aja, aku lagi skripsi lah, ada yang lagi apalah konferensi sekolah apa. Akhirnya aku belajar sendiri teman-teman gitu. Akhirnya aku bisa. Dan bukan itu juga, aku akhirnya belajar kayak apa sih cara bikin brandingan gitu kan. Akhirnya aku join grup nih, aku bayar gitu, bayar kelas gitu kan. Pengen brandingan yang bagus, itu dia punya captionnya keren banget, yang mau bikin brandingan yang bagus nih gitu kan. Wah aku seneng banget, aku langsung join nih tahun lalu aku join gitu kan. Begitu aku join ternyata bukan yang itu, menambah followers gitu kan, followers di IG. Wah ini bagus juga. Begitu masuk disuruhlah ada kelas yang masuk tentang statistik. Ya elah nih udah umur 29 tahun kagak dipakai nih otak. Suruh lagi belajar tentang statistik, ya udah kagak mau lah. Akhirnya aku bilang sama coachnya, aku bilang maaf coach, aku nggak jadi lanjut. Aku bilang karena usia aku udah 54 tahun, jadi aku nggak terlalu mengerti yang namanya statistik lah, algoritma lah, itu aku nggak ngerti sama sekali. Jadi aku terbuang uangku di situ teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena itulah proses perjalanan aku gitu teman-teman. Nah sekarang ini setelah aku selesai semua akademi dari Jafra, aku
masih haus gitu, haus akan ilmu. Nih si ibu ini satu nih, walaupun udah usia 55, walaupun udah apa namanya nih, uban, aku masih haus gitu dengan ilmu kan. Akhirnya aku sekarang lagi belajar di kelasnya Bang Indrajaya Purba ya, EDN, eh di EDN di situ untuk belajar lagi gitu. Jadi aku belajar lagi sekarang ini. Dan aku sangat senang gitu dengan pelajaran-pelajaran. Karena apa? Coba deh bayangin 24 jam hanya di kamar. Ya, kalian bisa bayangin yang namanya apartemen nggak ada yang besar gitu. Ada sih yang besar tapi nggak mampu aku beli. Jadi hanya di kamar aja gitu teman-teman. Sehingga akhirnya aku sangat menikmati gitu pelajaran-pelajaran itu, aku sangat menikmati. eh Itulah yang membuat akhirnya aku sampai saat ini aku masih menikmati gitu bekerja bersama dengan perusahaan yang aku lagi jalanin ini gitu teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang pengen nanya-nanya, boleh dengan tangan terbuka. Aku akan menceritakan ya, akan menceritakan. Ini gratis loh teman-teman. Aku nggak akan pungut bayaran dan tidak akan aku ajak kalian untuk join di perusahaanku gitu. Nanti kalian aja yang menentukan sendiri. Aku hanya mau menceritakan gimana sih gitu, sampai aku bisa sampai dapat Scoopy gitu ya gitu. Dan sekarang ini yang di tahun ini sebenarnya ada kualifikasi ke Jepang. Nah tapi karena aku trauma dengan pesawat terbang, naik pesawat terbang, akhirnya aku nggak kejar itu gitu. Aku nggak ambil kesempatan untuk meraih kualifikasi itu karena aku pikir kalau aku dapat, aku kayaknya nggak mungkin berangkat gitu. Dan kalau nggak berangkat itu akan hangus. Makanya aku nggak kejar. Yang aku kejar cuma challenge yang kecil ya, yang kayak 8 collectible challenge itu dapat nanti di akhirnya akan dapat kamera gitu ya. Tapi per 2 bulan itu ada hadiah-hadiahnya juga, dan aku udah dapat 3 hadiah, yaitu standingnya kamera ya, itu apa sih namanya, tripod. Terus aku sudah dapat mic, udah dapat ring light. Nanti besok bulan September ada lagi, itu hadiahnya kayaknya kamera gitu. Nanti ada kamera Canon yang gede juga. Itu yang aku kejar gitu ya teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah gengsi ya. Karena malu sama gengsi nggak bakalan bayarin listrik kita teman-teman ya, gitu loh. Jadi nggak usah, maksudnya apa ya, kita nggak usah ngerasa malu gitu. Zona nyaman, oke, keluar dari zona nyaman. Iya betul, kita harus keluar dari zona nyaman. Itu bener banget, kita harus keluar dari zona nyaman. Kayak aku zona nyamanku adalah apa? Selama ini aku setelah pekerjaan di rumah selesai, aku bisa main game ya kan, bisa nonton film Korea, drakor, ya kan? Bisa bobo-bobo siang, bobo-bobo cantik. Nah, semenjak aku menjalani ini, aku nggak tidur siang, aku nggak ada waktu untuk nonton film, drakor. Paling hanya main game hanya di sesaat aja gitu, hanya ya nge-refreshing doang, gitu loh teman-teman. Tapi aku dapat apanya? Aku dapat komisinya gitu. Aku bisa, dan dan aku mempunyai big dreamku, yaitu adalah membahagiakan orang tuaku. Orang tuaku ada 3, mami sama mertuaku. Mungkin ada yang belum tahu, mertuaku adalah seorang pendeta Reinhold Kesolia sama mami Evelyn ya itu. Jadi untuk membahagiakan ketiga orang tuaku dan untuk membantu keuangan dari suamiku, ya kan? Dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu aja sih, nggak ada kemulukan kalau buat aku ya.
nggak ada kemulukan kayak seperti pengen beli apa. Tapi dengan aku berada di perusahaan ini, apa yang aku inginkan aku bisa beli sendiri, nggak perlu minta dari suami gitu loh. Nah, itulah yang ininya. Jadi financial freedom buat kita. Dan satu lagi, kita nggak jadi cepet pikun teman-teman, karena kita otak kita kan wah terus kita apa yang kita harus lakukan, apa yang kita mau bikin branding apa hari ini, kita mau bikin apa buat anak di tim gitu. Dan setiap pagi setelah aku baca Alkitab dan berdoa, aku selalu memotivasi di tim aku. Aku cari kata-kata motivasi, aku beri motivasi supaya anak-anak di timku semangat gitu. Dan itu butuh banget otak kita kan. Jadi otak kita akan terus berjalan. Maksudnya akan terus dilatih terus. Jadi kemungkinan untuk pikun dini ya enggak kali ya gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang seusia aku yang masih kepengen mempunyai pemasukan walaupun sudah pensiun ataupun sudah yang ngerasa aduh aku kayaknya bisa bisa dong, aku bisa, kalian juga bisa, apalagi buat yang anak-anak yang lebih muda. Ya kan, kita sama-sama bergandengan tangan pasti bisa, dan aku pasti akan mengajari gitu. Aku tidak akan meninggalkan asal kalian mau untuk bersama-sama gitu, mau diedukasi, mau dibimbing gitu. Karena nggak mungkin leader akan menjatuhkan downline-nya, nggak akan pernah. Kita malah kepengen kalian semua menjadi sukses. Kalau kalian sukses merupakan kesuksesan bagi kita gitu. Ingat ya, dengan sistem yang matahari, downline bisa naikin upline, naikin titelnya upline. Udah banyak contoh di perusahaan kami, ya kan? Jadi itu aja sih yang aku mau ceritain. Dulu skeptis, sekarang optimis. Dulu skeptis dengan MLM, sekarang optimis dengan MLM. Makanya buat teman-teman yang sudah berada di dalamnya, ya udah di dalam perusahaan ini, kejarlah, targetin apa yang kalian kepingin. Pasti akan bisa kok. Apa mimpi kalian? Asal kalian fokus, konsisten, dan persisten. 3 itu aja yang kalian perlu lakukan, ya. Dan aku akan membantu kalian yang anak-anak di tim aku. Mungkin ada yang lagi nonton atau nanti nontonnya. Kalau kalian langsung japri aja. Bu, aku pengen gini, aku pengen ini, aku pengen jadi ini. Jadi aku akan arahkan kalian. Itu ya, teman-teman semua. Jadi dulu skeptis, sekarang optimis menjalani MLM bersama perusahaan yang sedang aku jalanin ini. Oke teman-teman, selamat sore. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Love number 2.